Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 17 Agustus 2022, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 22, ayat 15 sampai dengan ayat 21. Pada suatu ketika pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan orang-orang Farisi, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak, dijawab Yesus bukanlah sebatas ya atau tidak. Namun Yesus menjawab dengan menggunakan argumentasi yang sungguh luar biasa dan jauh di atas perkiraan mereka. Mereka yang mungkin berharap bahwa Yesus akan menjawab untuk tidak perlu membayar pajak kepada kaisar, akhirnya harus terperangah dengan jawaban Yesus. Karena Yesus meminta agar mereka menunjukkan mata uang untuk membayar pajak dan meminta agar mereka menjawab gambar dan tulisan siapa di koin itu. Dan kemudian mereka menjawab bahwa itu adalah gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, jawaban ini mengajarkan kita akan beberapa hal. Yang pertama, gambar kaisar dan gambar Allah. Yesus bertanya tentang gambar siapa di dalam koin untuk membayar pajak, dan kemudian dijawab bahwa itu adalah gambar kaisar. Dan kemudian Yesus mengatakan bahwa karena koin tersebut mempunyai gambar kaisar, maka koin tersebut harus kembali kepada kaisar. Implikasi dari hal ini, maka manusia yang diciptakan menurut gambar Allah juga harus memberikan diri seutuhnya kepada Allah. Lalu yang kedua, menerapkan prinsip keadilan. Prinsip keadilan mengatakan bahwa kita harus memberikan kepada seseorang, termasuk Tuhan, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, Kristus mengajarkan agar kita memberikan keadilan kepada penguasa dengan memberikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada penguasa, dan pada saat yang bersamaan memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Keadilan kepada Tuhan diberikan oleh manusia dalam bentuk kebajikan agama, karena Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara manusia patut mendapatkan pujian dan sembah yang diwujudkan dalam agama. Kemudian, di dalam komunitas dan masyarakat, kita mengenal adanya keadilan yang disebut keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Itu yang dikatakan Santo Thomas Aquinas. Keadilan tersebut mengatur hubungan antar individu atau antar bagian di sebuah keadilan komutatif. Antara bagian ke keseluruhan disebut keadilan legal, serta mengatur keseluruhan ke individu disebut keadilan distributif. Hubungan antara individu diatur berdasarkan kesetaraan dan hubungan persekutuan kepada warganya diatur berdasarkan proporsi.
dan setiap individu harus memberikan dirinya kepada persekutuan untuk mencapai kebaikan bersama. Lalu, akhirnya yang ketiga, menempatkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena hal yang kekal lebih utama daripada hal yang sementara, sehingga kewajiban kepada Tuhan harus lebih utama daripada kewajiban kepada kaisar atau sesuatu yang bersifat sementara. Karena jiwa lebih utama daripada tubuh, maka kepentingan spiritualitas harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan tubuh. Tentu saja saudara saya yang terkasih, dengan demikian warta Injil tadi memberikan gambaran akan keadilan, yang memberikan apa yang menjadi hak orang lain termasuk Tuhan. Kalau keadilan dapat diterapkan, maka damai sejahtera akan muncul. Kitab Mazmur mengatakan, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mazmur 85 ayat 11. Jadi kalau kita mau menciptakan damai sejahtera, maka mulailah dengan bersikap adil. Dengan demikian, keadilan akan bertemu dengan damai sejahtera dalam satu kesatuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, ajarilah dan doronglah aku untuk selalu mencintai sesamaku dengan mewujudkan keadilan terhadap mereka, sehingga namamu senantiasa dimuliakan dalam setiap kata dan perbuatanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.